Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Brilian Rahayu dari jurusan D4 Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Fakultas Sekolah Vokasi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan peta lahan kritis. Nah, sebelumnya kita pahami dulu dalam pembuatan peta lahan kritis itu, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu Forest Canopy Density atau FCD, kemudian tahap kedua yaitu Slope, dan tahap ketiga yaitu tingkat bahaya erosi, yang kemudian nantinya akan di-overlay menjadi sebuah lahan kritis. Nah, di mana dalam Forest Canopy Density ini diperlukan data citra satelit yang nantinya akan diolah menjadi Advanced Vegetation Index atau AV, lalu akan diolah juga menjadi Bare Soil Index atau BSI, akan diolah juga menjadi Shadow Index atau SI, dan juga Temperature Index atau TI, sehingga nanti akan di-overlay menjadi FCD atau Forest Canopy Density. Kemudian pada tahap kedua yaitu slope, yang data dibutuhkan yaitu data DEM. Nah, kemudian untuk tingkat bahaya erosi ini, data yang dibutuhkan yaitu seperti curah hujan, lereng, jenis tanah, dan penggunaan lahannya, yang nanti akan di-overlay menjadi tingkat bahaya erosi. Selanjutnya, itu sedikit materi. Kemudian di sini saya akan mulai. Pertama yang kita butuhkan yaitu subdas dan Landsat 8, band 10, 7, 5, 4, 3, dan 2. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu kita menambahkan subdas ini dengan cara ini. Kita klik add data, lalu kita pilih subdas di mana folder kita menyimpannya, yaitu misalnya saya simpan di sini, lalu saya klik saja ini dan tinggal di add. Nah, jika sudah di add, itu akan muncul seperti ini. Karena ini masih dalam bentuk subdas yang besar, maka kita akan memilih subdas samin. Caranya yaitu kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, pada tabel ini kita cari subdas samin seperti yang kita inginkan. Subdas samin. Nah, jika sudah ketemu subdas samin, kita klik pada ujung kiri seperti ini hingga muncul warna biru. Kemudian kita X. Nah, di sini sudah terdapat batasan wilayah samin yang diberi warna dengan warna Tosca. Kemudian subdas samin ini akan kita ekstrak dengan cara yaitu kita ke Arch Tools Box, lalu kita ke Analisis Spatial Tools, lalu kita ekstrak. Nah, di sini kita pilih select. Nah, kemudian pada select ini input features yang kita masukkan yaitu subdas, lalu output yang kita inginkan itu akan kita beri nama apa. Misalnya saya memberikan di sini extract subdas samin. Nah, tinggal kita save saja, lalu nanti tinggal di OK, tapi sebelum itu kita ke environment dulu untuk mengatur koordinatnya. Yaitu pertama pada output koordinat sistemnya kita ubah menjadi a specific below, lalu di sininya kita isi dengan WGS 1984 UTM zona 49S, lalu kita OK. Nah, setelah seperti ini kita OK kan lagi. Kemudian setelah diisi input features dan outputnya, lalu tinggal kita OK. Nah, jika sudah, nantinya akan muncul seperti ini.
Nah, setelah muncul seperti ini, tahap selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita mengatur layer ini menjadi 49S dengan cara layernya kita klik kanan, lalu properties, lalu kita pilih WGS 1984.m zona 49S, lalu tinggal kita OK saja. Sehingga setelah itu tahap selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita ke spatial analysis tools untuk mengekstrak Landsat 8 yang sudah kita masukkan ini. Caranya yaitu kita ke spatial analysis tools, lalu kita pilih extraction, lalu kita pilih extract by max. Nah, pada input raster ini kita masukkan kita masukkan Landsat yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan mengekstrak Landsat band 2. Tinggal klik ini, lalu untuk input raster features max datanya kita masukkan subdas samin. Nah, nanti di sini kita save saja dengan nama, misalnya saya ingin menulis band 2 extract samin. Lalu nanti tinggal kita save. Jika tidak bisa, mungkin terlalu kepanjangan, kita tulis saja samin band 2 misalnya, lalu tinggal kita save. Nah, jika sudah seperti ini, lalu tinggal kita OK, maka akan muncul samin-samin seperti ini. Ini adalah contoh Landsatnya, yang mana setelah diekstrak nantinya akan muncul samin seperti ini. Nah, setelah dilakukan ekstrak, Landsat 8 ini boleh kita remove ataupun tidak. Terus subdasaminnya kita boleh uncentangkan. Nah, kemudian kita akan membuat toa dari samin ini. Bagaimana caranya? Itu caranya kita ke spatial analysis tools, lalu kita pilih map algebra. Nah, lalu kita pilih raster calculator, dimana di raster calculator ini rumus yang kita masukkan yaitu band 10, kemudian dikali dengan 0,0002, lalu dikurang dengan 0,1, dimana setelah diisi rumus ini kita output rasternya kita save dengan nama misalnya toa band 10, toa band 10. Nah, nanti tinggal kita save, lalu tinggal kita OK-kan saja. Dimana hal ini untuk mendapat toa ini kita lakukan hal yang sama juga untuk toa band 7, 5, 4, 3, dan 2, dimana nantinya didapatkan hasil seperti ini. Seperti ini.
Kemudian setelah didapatkan TOA band 10, 7, 5, 4, 3, dan 2, tahap selanjutnya itu kita menghitung AVI, di mana rumus AVI yaitu caranya pertama kita ke Spatial Analysis Tools, lalu kita ke MapAlgebra, setelah itu kita klik Raster Calculator. Nah, di Raster Calculator ini kita memasukkan rumus yaitu TOA band 5 ditambah 1, kemudian dikali dengan 0,39354, di mana 0,39354 ini merupakan height dari TOA band 4. Kemudian dikurang dengan TOA band 4, terus dikali dengan TOA band 5, dikurang TOA band 4, setelah itu pangkat 1 dibagi 3. Setelah dituliskan rumusnya, yaitu output rasternya kita save, misalnya dengan nama AVI. Kita save saja, lalu tinggal kita okekan. Setelah itu nanti akan didapatkan AVI seperti ini. Low-nya 0 dan high-nya 0,88037. Nah, setelah didapatkan AVI ini, tahap selanjutnya yaitu kita mencari BSI. BSI yaitu rumusnya Spatial Analysis Tools, lalu MapAlgebra, lalu kita pilih Raster Calculator, di mana jika dilihat dari PPT ini rumus BSI atau Bare Soil Index yaitu SWIR 2 ditambah R dikurang MIR ditambah B dibagi dengan SWIR 2 ditambah R ditambah MIR ditambah B, di mana SWIR itu adalah band 7, R adalah band 4, MIR adalah band 5, dan U adalah band 2, sehingga rumus yang didapatkan yaitu band 7 ditambah dengan band 4, kemudian tutup kurung, dikurang dengan band 5 ditambah dengan band 2, tutup kurung, dibagi dengan TOA band 7 ditambah TOA band 4, tutup kurung, kemudian ditambah buka kurung TOA band 5 ditambah TOA band 4, kemudian tutup kurung, dan setelah itu, setelah didapatkan rumusnya, kita save dengan nama BSI. Terus kita save, lalu tinggal kita okekan saja. Setelah itu nanti akan didapatkan BSI seperti ini. Dimana dengan low-nya 0,707843 dan high-nya 0,698064. Nah, selanjutnya itu kita mencari FD atau vegetation density, dimana caranya yaitu kita ke Spatial Analysis Tools, lalu kita ke multivariate, lalu di sini kita klik yang Principal Components, dimana pada Principal Components ini input raster bands-nya kita isi dengan AVI dan juga BSI. Nah, outputnya misalnya kita beri nama dengan nama VD, lalu kita save dan tinggal kita okekan saja, sehingga nantinya di layar akan muncul VD seperti ini.
Jika sudah PD-nya didapatkan dengan low 0 dan height-nya 1,41631. Dan ini kita mencari SI, di mana SI atau shadow index, yaitu caranya kita ke spatial analysis tools, lalu kita ke map algebra, lalu kita raster calculator, kita klik raster calculator. Nah, di raster calculator ini kita menggunakan rumus, yaitu 1 dikurang dengan keluar band 4 tutup kurung, lalu dikali dengan 1 dikurang keluar band 3, lalu tutup kurung lagi, dikali dengan 1 dikurang dengan keluar band 2, tutup kurung, kemudian akar 1 dibagi 3 tutup kurung. Nah, kemudian tinggal kita kasih nama saja dengan SI, lalu kita save dan kita OK kan, sehingga nanti di layar akan muncul lagi SI seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari TI, di mana TI itu sama, yaitu kita ke spatial analysis tools, kemudian kita ke map algebra lagi, kemudian kita pilih yang raster calculator, di mana rumus dari TI ini yaitu Lmin ditambah Lmax dikurang Lmin dibagi dengan 65535 dikali Q, dimana Q adalah nilai digital citra satelit, sehingga didapatkan rumus seperti ini, yaitu 0,133 ditambah 22 180 dikurang 0,133 dibagi dengan 65535 dikali dengan keluar band 10. Terus untuk output rasternya kita save misalnya dengan nama TI, kemudian kita save dan langsung kita tinggal OK kan saja, sehingga nanti akan muncul seperti ini untuk TI nya. Kemudian setelah mendapatkan TI, kita mencari SSI atau yang dikenal dengan scale shadow index, di mana tahapannya itu kita ke spatial analysis tools, lalu kita ke multivariate, lalu kita ke principal components, di mana di principal components ini yang kita masukkan yaitu TI dan juga SI. Nah, untuk outputnya kita save dengan nama SSI, lalu kita save dan tinggal kita OK kan saja, dimana nanti didapatkan hasil seperti ini dengan low-nya 0,632104 dan height-nya 0,970785. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan tahap pertama ini, yang terakhir kita mencari FCD, di mana FCD itu yaitu rumusnya kita ke spatial analysis tools, lalu kita ke map algebra, lalu kita ke raster calculator, di mana di raster calculator ini kita pilih dulu kondisionalnya, math atau trigonometricnya. Di sini kita memakai math yang square root. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan rumus SSI ditambah dengan FD dan ditambah 1, sehingga nanti kita save dengan nama yaitu FCD. Kita save dan tinggal kita OK kan saja, hingga nanti didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk warnanya bisa kita ubah, itu tinggal kita klik saja di sini dan kita pilih coloran yang kita inginkan, lalu kita OK saja.
Untuk tahap pertama yaitu FCD sudah selesai. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu untuk mencari slope. Nah, ini merupakan hasil dari FCD tahap pertama atau Forest Canopy Density. Inilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap 2 yaitu slope, di mana di slope ini kita membutuhkan data SRTM 5914, di mana cara meng-add datanya seperti biasa, yaitu add data, lalu kita pilih SRTM dan tinggal kita add saja. Kemudian dapatkan hasilnya ini. Nah, di sini akan kita ekstrak dulu. Caranya itu kita ke Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih Extraction, lalu kita pilih Extract by Max, di mana di sini kita isi dengan SRTM, dan untuk input raster or feature max datanya kita isi dengan subdas Samin. Nah, untuk outputnya itu kita isi dengan nama dem Samin. Dan kita save. Kita tidak bisa, dan tim saja kita save. Nanti tinggal kita okekan saja. Tapi sebelum itu kita ke environment terlebih dahulu untuk mengatur output koordinatnya seperti biasa, di mana output koordinat sistem ini kita isi dengan subdas Samin. Kita isi dengan subdas Samin. Nah, untuk bawahnya ternyata sudah diatur menjadi WGS 1984.m zone 49S. Langsung kita okekan saja. Nah, terus di sini tinggal kita okekan nantinya, sehingga nantinya akan muncul seperti ini. Seperti ini. Ini SRTM-nya. Nah, kemudian setelah dilakukan ini, kita akan ke Spatial Analysis Tools lagi, lalu kita akan ke Surface. Di Surface ini kita pilih Slope. Nah, di Slope ini kita akan mengisi input rasternya dengan dem Samin yang sudah kita dapatkan tadi. Itu ini. Lalu outputnya langsung saja kita save dengan nama slope. Lalu kita save dan tinggal kita okekan saja. Untuk output measurement-nya tetap degree. Lalu kita okekan sehingga nanti akan muncul seperti ini untuk slope-nya. Nah, setelah itu kita akan ke Spatial Analysis Tools lagi. Di Spatial Analysis Tools ini kita akan mereclass, yaitu kita reclass dan kita pilih reclassify, dimana di input raster ini kita memasukkan slope. Untuk value-nya tetap, lalu untuk classify-nya kita ubah menjadi 5 kelas. Untuk di sininya kita ubah menjadi 4, 8, 11, 17, dan ini sisanya dibiarkan saja dan tinggal kita oke. Nah, sudah menjadi 5. Dan nanti di sini kita save dengan nama reclass slope
tinggal kita save. Ada tanda merahnya, kita ulang menjadi reklasamin misalnya. Lalu tinggal kita save dan kita okekan saja, sehingga nanti akan muncul reklas di sininya menjadi 5 kelas. Setelah itu, jika sudah direklas, kita akan klik kanan pada reklasamin ini, lalu kita akan ke open attribute table-nya. Nah, di sini kita akan menambah add file dengan nama kelas lereng. Nah, untuk tipenya kita pilih teks, nanti tinggal kita okekan saja, sehingga akan muncul kolom lagi seperti ini, tabel seperti ini lagi. Nah, kemudian kita X, kemudian kita ke reklas ini lagi, kita klik kanan dan kita pilih edit features, start editing, continue, dimana nantinya kita akan mengisi kelas lereng ini dengan isian 0 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 40%, dan besar dari 40%. Sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Untuk tahap kedua slop, yaitu selesai, nanti akan kita lanjutkan ke tahap ketiga, nah, tahap ketiganya yaitu erosi lahan, di mana erosi lahan itu sama dengan A. Rumus dari erosi lahan itu sendiri yaitu R dikali K dikali L dikali S dikali C dan dikali P. Itu seperti pada PPT tersebut, itu seperti ini, di mana nantinya A ini membutuhkan data seperti curah hujan, SHP jenis tanah, SHP kelarangan yang sudah direklas, dan juga SHP penggunaan lahan. Nah, kemudian setelah itu kita memerlukan data curah hujan dan juga jenis tanah. Seperti yang terlihat, seperti ini. Karena ini masih merupakan bagian besar, sehingga kita perlu mengklik curah hujan dan juga jenis tanahnya. Adapun caranya itu kita ke analysis tools, lalu kita ke extract, lalu kita pilih clip, di mana input features-nya kita masukin misalnya curah hujan. Lalu untuk clip features-nya kita masukin subdasamin. Lalu outputnya kita isikan saja misalnya curah hujan samin, lalu tinggal kita save. Terlebih dahulu kita environment terlebih dahulu, yaitu output koordinat sistemnya kita isi dengan subdasamin. Nah, untuk UTM-nya sudah 49S. Kalau nanti tinggal kita okekan saja, ini juga langsung kita okekan saja, sehingga nantinya didapatkan hasil dari clip jenis tanah dan juga curah hujan, yaitu seperti ini. Jika misalnya jenis tanah samin seperti ini, maka curah hujannya berbentuk seperti ini.
Nah, kemudian curah hujannya kita uncentang, jenis tanahnya kita centang, subdasaminnya kita centang, dan kemudian kita akan mengoverlay, mengunion jenis tanah itu dengan cara ke analysis tools, lalu kita ke overlay, lalu kita pilih union, dimana input featuresnya kita masukin jenis tanah samin, dan kita juga masukkan subdasamin. Kemudian untuk output featuresnya kita beri nama jenis tanah wow misalnya. Tinggal kita set saja dan kita oke, sehingga nanti dapatkan jenis tanah wow-nya seperti ini. Kita lanjutkan, setelah itu kita centang curah hujan, dan yang lainnya kita uncentang. Nah, kemudian kita akan ke geoprocessing. Di geoprocessing ini kita akan klik dissolve. Nah, pada input featuresnya kita masukin curah hujan samin, dan outputnya untuk outputnya kita beri nama curah hujan dissolve misalnya, dissolve. Lalu kita save saja, lalu kita centang curah hujan, dan tinggal kita okekan saja nantinya, sehingga nanti akan muncul curah hujan dissolve seperti ini pada layarnya. Kemudian curah hujan saminnya boleh kita remove ataupun tidak. Kemudian kita klik kanan pada curah hujannya, lalu kita open attribute. Nah, di sini kita add file untuk menambahkan nilai tengah dengan nama, yaitu kita beri nama nilai tengah, lalu untuk tipenya itu double. Nanti tinggal kita okekan saja, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu nanti akan kita di sininya akan kita klik kanan, lalu edit feature, lalu akan start editing, dimana kita akan memulai mengisi nilai tengah ini, yaitu didapatkan dari rentang antara 1500 sampai 1750 ini, sehingga didapatkanlah nilai tengah. Itu juga dengan 1750 sampai 2250 dapatkan nilai tengahnya 2000, kemudian 2250 sampai 2750 didapatkan nilai tengahnya 2500. Setelah itu, jika sudah didapatkan nilai tengahnya, yang kita lakukan itu stop editing. Setelah kita mengisi nilai tengahnya, itu dengan cara editor, nanti kita tinggal klik stop editing ini. Nah, kemudian kita mencari R, itu dengan cara kita open attribute lagi, lalu kita add file. Setelah itu akan muncul seperti ini R-nya. Lalu di sini sebelum itu kita pada add file ini kita memberi nama dengan R, dan tipenya kita isi dengan double seperti yang tadi. Nanti tinggal kita okekan saja, misalnya kita isi R, nanti tinggal kita okekan saja, sehingga akan muncul nantinya seperti ini.
Nah, di R ini kita akan klik kanan, lalu kita field kalkulator, di mana di field kalkulator ini kita memasukkan rumus yaitu 0,41 kemudian dikali dengan nilai tengah, kemudian nantinya pangkatnya kita isi dengan ini, yaitu 1,09. Nanti tinggal kita okekan saja sehingga didapatkan R-nya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita centang reklasamenya, kemudian semuanya kita uncentang, kemudian kita ke polygon raster to polygon, yaitu ini, agar lebih cepat. Nah, lalu input rasternya kita masukkan reclass. Untuk floatnya kita isi dengan kelas lereng. Nah, untuk outputnya kita isi misalnya dengan nama itu kelerengan samin. Lalu nanti kita tinggal save dan ini kita okekan saja sehingga nantinya akan muncul seperti ini untuk kelerengan saminnya. Nah, kemudian kita akan membuat kelas-kelas lereng seperti 0 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 40%, dan lebih dari 40%. Caranya itu yang pertama kita open atribut, lalu kita add file, dimana di add file ini nantinya kita tulis nama kelas lereng, lalu nanti kita okekan saja. Nanti akan muncul kelas lereng seperti ini, awalnya kosong. Nah, untuk mengisi ini nantinya kita lakukan dengan cara klik kanan, lalu edit feature, lalu kita start editing, dimana nantinya di sini sudah bisa kita isi dengan urutannya, yaitu 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 40, dan besar dari 40%. Jika sudah, nantinya tinggal di merge dan jangan lupa kita stop editing. Itu di sini. Nah, selanjutnya itu yang kita lakukan, kita klik kanan pada kelerengan, lalu open attribute table, lalu di sini kita menambahkan add file, dimana add file ini kita isi dengan ls, lalu kita pilih tipenya itu double, lalu nanti kita oke, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita klik kanan untuk mengisi dari ls tadi, yaitu setelah klik kanan kita klik edit feature, lalu kita pilih start editing. Nah, setelah diklik start editing, nantinya kita open attribute table lagi, dan di sini kita mulai isi, yaitu mulai dari yang paling atas diisi dengan angka yang sudah ditentukan kelas ls-nya, nilai ls-nya seperti PPT, yaitu di sini nilai ls-nya untuk 0 sampai 8% itu 0,4, untuk 8 sampai 15 1,4. Jadi di sini 0,8
0 sampai 8%, yaitu diisi dengan 0,4. Kemudian untuk 15 sampai 25 diisi dengan 3,10 dan seterusnya. Nah, jika sudah diisi, nantinya kita ke editor lalu stop editing. Jika sudah, yaitu semuanya diancentang kecuali jenis tanah dan kelas. Jenis tanah samin, dimana di jenis tanah samin ini kita klik kanan lalu open attribute table. Jenis tanah yang ini lalu kita open attribute table, dimana pada tabel ini sebelumnya terdapat banyak sekali nama-nama seperti keterangan, chef, save, FID. Nah, itu semuanya dihapus kecuali yang berisi keterangan seperti latosol coklat atau kemerahan, alluvial kelabu. Nah, selanjutnya itu jika sudah dihapus semuanya dan tersisa seperti yang di tabel itu keterangan seperti ini. Selanjutnya kita keterangan seperti ini. Lalu kita klik lagi kanan dan di sini kita open attribute table. Nah, di sini kita add field, di mana di add field ini kita beri nama dengan nama K dan tipenya itu double. Nanti tinggal kita oke saja sehingga nanti muncul seperti ini tapi sebelumnya kosong. Selanjutnya kita keluar, lalu kita klik kanan lagi pada jenis tanah, lalu nanti kita klik edit features, lalu nanti kita pilih start editing. Nah, setelah dipilih start editing, nanti kita klik kanan lagi, lalu kita open attribute table lagi, lalu pada K ini kita mulai isi dengan seperti misalnya latosol diisi dengan 0,175, latosol coklat dan kemerahan diisi dengan 0,121, alluvial kelabu diisi dengan 0,351. Jika sudah, nanti kita klik editor, lalu nanti kita stop editing. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu memasukkan PL Jawa Tengah yang terdiri dari permukiman, sawah, dan juga vegetasi. Juga vegetasi. Kemudian setelah itu kita centang subgas saminnya, kemudian yang lainnya kita uncentang. Nah, jika sudah, yaitu kita akan mengklip subgas dari permukiman jateng, sawah, dan juga vegetasi jateng ini. Caranya itu kita ke analisis tools, lalu kita pilih extract, lalu kita pilih clip. Nah, untuk input featuresnya misalnya kita akan mengklip permukiman, lalu clip featuresnya kita masukkan subgas, lalu tinggal kita okekan saja.
Nah, klipnya berhasil dan akan muncul di layar seperti ini. Jika sudah, lakukan hal yang sama untuk sawah dan juga vegetasi. Klik lagi, yaitu kita misalkan memasukkan sawah, lalu ini kita isi dengan subdas samin, tinggal kita oke saja. Nah, klipnya berhasil dan di layar juga sudah muncul sawah jateng yang sudah diklik. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga untuk setelah sawah permukiman, selanjutnya yaitu vegetasi. Dan clip featuresnya kita masukkan subdas samin, lalu tinggal kita oke. Nah, untuk klip vegetasinya juga sudah berhasil. Selanjutnya yang dilakukan itu kita boleh menghapus permukiman sawah ataupun vegetasi. Lalu setelah itu kita ke analisis tools. Setelah itu kita akan melakukan overlay. Lalu kita pilih union. Nah, di union ini input featuresnya kita masukkan permukiman yang sudah diklik, terus kita masukkan juga sawah yang sudah diklik, lalu kita masukkan juga vegetasi dan juga PL samin. Kemudian jika sudah, langsung kita okekan saja. Nah, setelah itu nantinya akan muncul PL samin. Nah, di PL samin ini kita akan open attributable dan kita akan menambahkan add file, dimana di add file ini kita akan memberi nama yaitu CP dengan tipenya yaitu double, lalu nanti tinggal kita okekan saja. Setelah itu jika sudah, yaitu kita kembali seperti biasa, lalu kita ke PL samin, lalu kita klik edit features, lalu kita klik start editing. Setelah di start editing, kita klik PL samin lagi, klik kanan, lalu open attributable, lalu di CP nya kita isi dengan isian yaitu 0,
0,200, 0,010, lalu 0,010 untuk semak berpular, lalu belukar, lalu untuk tegalan kita isi dengan 0,010 juga, untuk sawah kita isi juga dengan 0,010, dan untuk lahan terbangun kita isi dengan 0,600, sehingga akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita klik editor, lalu kita stop editing. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu, jika sudah seperti ini, kita ke analisis tools, lalu kita pilih overlay. Nah, di overlay ini kita pilih yang intersect, dimana untuk input featuresnya kita isi dengan PL Samin, kemudian diisi dengan curah hujan, setelah curah hujan diisi dengan jenis tanah. Jika sudah, kita save dengan nama misalnya erosi tanah, lalu tinggal kita save dan kita okekan saja, sehingga nantinya akan muncul erosi tanah seperti ini. Nah, setelah itu pada erosi tanah ini kita akan klik kanan, lalu kita akan open attribute table, di mana di sini di tabel ini kita akan menambahkan file baru, yaitu dengan cara add file. Di sini kita isi A karena kita ingin mencari A, lalu tipenya double, lalu langsung kita okekan saja. Jika sudah muncul A seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita klik kanan pada A-nya, lalu kita ke kalkulator, dimana untuk mencari A yaitu rumusnya CP dikali dengan LS dikali dengan R dan dikali dengan K. Nah, kemudian nanti tinggal kita okekan saja sehingga didapatkan hasil seperti ini. Jika sudah didapatkan hasil seperti ini, awalnya memang tidak beraturan, tetapi jika ingin diurutkan bisa kita lakukan dengan cara klik kanan, lalu kita pilih sort ascending. Nah, jika kita sudah mendapatkan A, yaitu selanjutnya yang kita lakukan, kita ke geoprocessing, lalu kita pilih dissolve. Di dissolve ini kita untuk input featuresnya kita masukkan erosi tanah, lalu outputnya kita isi dengan nama erosi tanah dissolve, lalu kita centang A-nya dan tinggal kita okekan saja, sehingga nanti akan muncul erosi dissolve-nya. Erosi dissolve seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, yaitu kemudian kita klik kanan pada erosi dissolve, lalu open attribute table. Di sini kita menambahkan file baru, yaitu dengan cara add file, lalu kita di sini namanya kita kasih nama kelas erosi. Kemudian untuk tipenya yaitu text, lalu nanti tinggal kita okekan saja sehingga akan muncul seperti ini nantinya. Lalu kita akan memblok mulai dari 0 sampai dengan kurang dari 15, yaitu masuk ke kelas erosi 1. Jadi caranya itu kita klik ujung ini, lalu kita tarik sampai batasnya, misalnya 0 sampai kurang dari 15, kita seperti ini kan. Lalu nanti kita klik erosi tadi ini, kelas erosinya, lalu kita klik kalkulator, nanti kita isi di sini dengan isi misalnya 1. Nanti tinggal kita oke saja
sehingga nanti kelas erosinya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama juga untuk kelas erosi 2, yang mana kelas erosi 2 itu dimulai dari 15 sampai dengan 60, kurang dari 60 itu masuk ke kelas erosi 2. Kemudian 60 sampai dengan 180 itu masuk ke erosi kelas 3. Kemudian untuk 180 sampai dengan 480 itu masuk kelas erosi 4, dan untuk besar dari 480 itu masuk ke kelas erosi 5. Jika sudah, kita clear section kan yang ini agar selesai. Kemudian kita close. Nah, jika sudah, kita ke bioprocessing lagi, lalu kita pilih dissolve. Kemudian di dissolve ini input featuresnya kita masukkan erosi tanah tadi. Untuk fieldnya kita centang yang erosi tanah, yang kelas erosi, lalu tinggal kita okekan saja. Jika sudah, nantinya di kelas erosi yang ini sudah kita dapatkan, yaitu kita nantinya klik kanan, lalu properties, lalu kita ke add genoise, ke simbologi, kemudian add genoise, quantities, lalu kelas erosi, lalu nanti di add value. Setelah di add value, setelah di add all value, nantinya kita pilih warna yang hijau ke merah seperti ini. Kemudian nanti kita apply dan oke, sehingga nanti jadilah seperti ini. Nah, jika sudah, kita lakukan reclass FCD, yaitu dengan cara kita ke Spatial Analysis Tools, lalu kita ke reclass, lalu kita ke reclassify, dimana untuk input features ini yang kita masukkan yaitu FCD, lalu reclass fieldnya value, lalu classify-nya kita klik, dan ini metodenya kita ubah menjadi equal interval dengan kelasnya yaitu 5. Jika sudah, tinggal kita okekan saja. Kemudian kita beri nama dengan reclass FCD, misalnya. Lalu tinggal kita save. Jika sudah, tinggal kita okekan saja, sehingga nanti akan muncul seperti ini untuk reclass FCD nya. Nah, seperti ini.
Jika sudah, kita ke Art Tools box lagi. Lalu kita pilih Conversion Tools. Kita pilih to raster. Lalu pilih yang Polygon to raster. Nah, selanjutnya di sini pada Polygon to raster, untuk input features-nya kita masukkan yaitu lereng, kemudian langsung kita okekan saja sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dihilangkan menjadi seperti ini untuk lerengannya. Nah, kemudian tahap akhirnya yaitu overlay, dimana dilakukan dengan cara ke spatial analysis tools, lalu kita ke overlay, lalu kita pilih yang weak overlay. Yang weak overlay ini kita masukkan yaitu yang pertama kelerengan, kita oke. Kemudian yang kedua yaitu kelas FCD, kita oke. Dan yang terakhir yaitu erosi tanah, kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengaturnya dengan cara set of all influence, dimana yang tadi influence-nya misalnya di sini 0 dan 100 berubah menjadi 33% untuk influence-nya. Kemudian di sini untuk from-nya kita isi dengan 1 dan untuk to-nya kita isi dengan 5. Kemudian tinggal kita kasih nama saja, misalnya lahan kritis, dan kita save, kita oke, dan nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pembuatan peta lahan kritis yang dibagi menjadi 5 kelas, dimana seperti yang kita ketahui bahwa dari subdas yang sudah kita potong menjadi subdas samin, yaitu bisa dilihat di sini bahwa paling banyak terdapat pada kelas 2, yang dimana kelas 2 itu termasuk ke dalam lahan yang tidak kritis. Kemudian diikuti oleh kelas 3, dimana kelas 3 itu termasuk ke lahan yang cukup kritis. Lalu kemudian diikuti oleh kelas 5 dan 4, dimana kelas 4 itu yaitu termasuk lahan kritis dan 5 termasuk lahan yang sangat kritis, sehingga didapatkanlah hasil lahan kritis dari subdas samin seperti ini. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.